versus menantu 7 dalam episode Keluarga Kakek Sulaiman. Hari ini sastraku mengisahkan tentang sebuah keluarga 4 generasi yang berbeda. Untuk mengenalnya lebih dekat, aku akan menceritakan sedikit karakter dan keunikan mereka. Yang pertama, nenek buyut yang bernama Nuraida. Nuraida adalah nenek yang pangki dan cerewet. Sehari-hari kalau tidak ngomel, bukan nenek Nuraida namanya. Ada saja yang keluar dari mulutnya. Yang ini kurang lah, yang itu belum lengkap lah. Kecerewetan nenek Nuraida mampu membuat seisi rumah jadi kelabakan. Walaupun begitu, nenek Nuraida sangat menyayangi anggota keluarganya. Yang kedua, kakek buyut Sulaiman. Hampir setiap hari, kakek Sulaiman duduk di depan rumah sambil mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Tetapi sayang, ia memiliki penyakit pelupa yang membuat seisi rumah tertawa geli karena pikunnya itu. Pernah suatu hari, kakek Sulaiman minta makan sampai 7 kali karena penyakit lupanya itu. Kakek lupa sudah makan, ia terus minta saja karena merasa ia belum makan. Ketiga, anak laki-laki nenek Nuraida dan kakek Sulaiman yang bernama kakek Sastro. Kakek Sastro sangat giat bekerja. Ada saja yang dilakukan di rumah sepulang dari kantor perusahaannya. Ia sudah siap dengan cangkulnya menuju kebun. Saking gilanya bekerja, ia sampai tidak tahu waktu hingga anggota keluarga susah dan sering tidak enak hati untuk tidak membantu. Nenek Warni, istri kakek Sastro, sering komplain menyuruh kakek Sastro istirahat. Nenek Warni seorang perempuan yang sangat bijaksana. Ia sangat memahami semua anggota keluarganya, dari punya mertua yang eksentrik sampai mendampingi suami yang gila kerja. Itulah karakter keempat yang ada di cerita ini. Kakek Sastro dan nenek Warni dikaruniai anak yang bernama Tohfan. Karakter Tohfan diceritakan seorang anak laki-laki yang suka menunda-nunda pekerjaan kalau disuruh. Ada saja alasannya jika ia disuruh oleh ayah ibunya. Suka ngeyel kalau disuruh istrinya. Santai sajalah, selalu kata itu yang ia ucapkan setiap hari. Sampai istrinya Bintang merasa capek berdebat sama suaminya si Tohfan. Bintang adalah sosok perempuan yang lemah lembut. Lebih baik ia yang melakukan pekerjaan ketimbang ribut dengan suaminya. Sepasang suami istri ini adalah tokoh kelima dan keenam yang ada pada cerita ini. Mereka sudah menikah 3 tahun yang lalu. Mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Arya. Arya baru berumur 2 tahun. Ia sangat lucu dan menggemaskan. Arya sangat lincah bergerak ke sana kemari. Ia suka bersembunyi dan mengajak anggota keluarganya untuk mencarinya. Ia
Ia akan tertawa ngakak kalau anggota keluarganya bingung mencarinya. Ia akan berkata, "Wah!" kalau kita sudah pura-pura menyerah mencarinya. Tingkah lakunya yang aktif selalu membuat keluarganya tersenyum dan sangat sayang kepadanya. Itulah tokoh ketujuh yang menjadi topik pelengkap keluarga 4 generasi ini. Walaupun karakter mereka berbeda, namun ada satu yang sama dalam keluarga ini, yaitu soal jumlah anak. Dalam setiap perkawinannya, mereka selalu dianugerahi satu anak, yaitu laki-laki. Tidak ada program dan ritual yang mereka ikuti. Yang di atas selalu memberikan anugerah anak laki-laki satu saja. Sampai sekarang, mereka tidak mengerti rahasia Tuhan. Mereka hanya bersyukur menerima anugerah itu.